loyalitas terhadap klub itu harus boleh ya kan, tapi juga jangan menghilangkan nilai-nilai kemanusiaannya juga gitu. Ini kita anggap ini berlebihan lah ya. Karena kan biar bagaimanapun full body contact di lapangan ya pasti akan ada. Nah, saya pengen nanya nih sama sahabat saya. Lah, sepi nih. Pada kemana nih? Kopi kali ya? Bi, kopi dong. Pada kemana nih? Ribet banget kebiasaan kalau janjian. Kalau masuk itu di description. Nah, satu nongol. Nah, gitu dong. Kali-kali temenin gua. Siap bang. Sini duk. Siap. Sehat dong? Sehat bang. Bang gimana sehat? Sehat. Yang lain udah kemana yang lain? Assalamualaikum. Wih, sini dia Power Ranger nih. Anjing Power Ranger. Ranger merah. Ini lagi nih sekarang nih. Iya. Sehat. Alhamdulillah. Buat gak? Aman ya? Ya. Kalau datang, nah kan baru gue mau ngomongin. Aduh. Mana ini? Muncul sini. Bawah aja, lihat bawah. Buset. Naik sini. Bisa. Iya. Mana nih? Biasanya ada satu lagi nih. Balikin ordernya dong. Balikin lagi ordernya. Trio kwek biasanya ada lagi nih, satu lagi nih. Nah. Assalamualaikum. Salam. Gitu dong. Kumpul nih, kumpul bocah. Kumpul bocah. Nenen. On time. Katanya ada yang ini nih, yang spesial. Hah? Yang spesial. Iya, di wah. Nah, kan Wonder Woman-nya datang. Halo. Wonder Woman-nya datang. Aduh. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Subur-subur banget. Yang gue demen diantara ini semua. Kopi dong, kopi. Nah, udah banyak gini kopi nih biasanya nih. Bi, kopi Bi. Alhamdulillah. Bawaannya masih ada bawaannya. Semakwan nih. Yang manis. Ini yang manis. Siap. Yang hidupnya udah manis. Oh tuh. Gue belum manis bang. Masih dulu nyari istri gue. Curcol dikit. Dia baik ya. Terima kasih. Ini curhatnya ke lo, ke Ke forum deh, forum. Kayaknya mumpung di sini nih. Kayaknya mendingan gak usah bahas bola deh. Nah, bahas kehidupan. Bahas Udah. kehidupan aja nih. apa Alpon juga nih. Ya kan dia diamnya. Banyak nih yang mau curhat nih kayaknya. Udah lah, tahan, sorry. Kalah tua. Makasih ya. Kalah tua kita berdua nih. Lu ngomong apa tadi lo? Makasih yang. Ya. Gitu. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Geng Kopro dimanapun berada, kembali lagi bareng gue Edi Kurnia Edkur di Kopro, tempatnya kita kulik-kulik isu menggelitik dari sepak bola nasional. Ini udah ada apa nih, penggiat-penggiat dan narasumber-narasumber yang keren ini. Seperti biasa yang akan membuat polemik. Berpanjangan gitu. Oke guys, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya di channel Kopro. Oke, kita sekarang ini seperti biasa. Enggak, ini nggak biasa nih, nggak ada WA nih. WA nih, oh iya, ini WA lagi ada halangan, dia dipanggil oleh Presiden. Presiden. Gara-gara kemarin kali Om ya? Hah? Gara-gara kemarin ngomong, enggak kan? Dia Dipanggil lagi ketum dia. Oh, dia diinterogasi karena pembalakan liar. Jauh banget tuh. Gue nggak bisa nyapunya tuh. iya, itu ribet banget itu mah ya Om ya. Ribet banget itu mah kalau di ini. Coach WA berhalangan hadir karena ada satu dan lain hal. Ya. Kemarin dia dipanggil kemana sih? Ke Solo ya? Sama ketum ke Jogja. Ke Jogja. Ngapain sih Bang? Ada yang tahu nggak informasinya? Kayak gimana? Mau jadi exco. Esko persiapan gantiin Esko ini kali. Salah satu Esko. Bunda Erika sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat terus kita. Jadi yang paling cantik di antara kita. Oh, iya. Harus selalu gitu ya. Selalu Harus dong. itu. Saya Tidak boleh ada dua yang cantik. Kayak mana? Kayak siapa? Siapa nih? Udah Rika ini nggak pernah sakit. Selama di TV ada bola terus nggak pernah sakit. Fresh terus ya Om. ya? Jarang tuh gitu. Pon diem aja.
Jadi curhat. Abang diem aja dari tadi. Biar curhat dulu aja. Ya, apa dari kita duluan aja nih? Apalagi mikirin jawaban. Ngomong soal kiper dulu deh. Oh iya, dua kiper ya? Dua kiper nih. Dua kiper nih. Oh iya benar kemarin sama wings. Sekarang pakai apa kiper dua-duanya kita. Iya. Kalau kiper udah dua berarti pertahanan bagus nih Bang ya. Bagus. Dua kiper gimana? Satu gawang dua kiper. Iya. Oh nggak boleh juga ya. Center backnya 3 nih. Oh iya. Oke. Untuk pertama nih, kemarin kita akan ngomongin Persib Bandung. Ya, kemarin melawat ke Malut. Terjadi insiden. Ya, kemarin si Yance Sauri ya Bang ya. Iya. Itu tapi kalau lagi main kita kadang-kadang suka lost kontrol ya Bang ya. Iya bang. Iya, suka kadang-kadang kita ya namanya ada bola. Main tabrak aja kita. Kan lagi fokus main kan, Lagi fokus gitu. main Ada gitu. Tapi alhamdulillah kan kemarin damai, udah beres. Nah, cuman masalahnya terus masuk nih ke medsos nih. Kayaknya kegoreng banget ya. Ya. Iya. Nah, apa rasis-rasis itu. Iya. Gimana tuh komentarnya? Dari mana dulu nih? Coba Om Bima. Nih. Om Bima. Kalau ngeliat kemarin apa actionnya dari Yance Sayuri. Ya kan udah begini nih, ya kan Iya. nggak jadi nih. Saya ingat teman saya dulu, Siapa? waktu main di Malang, Arema udah begini juga nih. Terus? Tapi belakang ada supporter, gue pakai nama besar klub, nggak jadi Coba dong ceritain dong. Orangnya ada nggak Bang? Orangnya ada nggak nih? Temen, saya ngomong kayak temen nih. Temen. Udah begini juga, ada fotonya lagi gini juga nih. Iya, ada. Tapi itu gue dukung om, Iya, Gue dukung tuh. Itu perlu Iya, artinya sekali. gini, ada tindakan spontan di lapangan. Oke, Tadi kan karena dikasih betul tahu ya. kan. Tapi itu sempet mikir, Yance juga pasti mikir Yes. juga. Kalau gua pukul, Jadi, bahaya buat dakar gua. panjang Ini juga kalau dosanya. dipukul, panjang juga nih kan. Bahaya buat dia, bahaya buat klubnya, besar kan gitu juga. Iya sih betul. Tapi kalau yang namanya rasis, terus terang saya Nah, agak jangan toleran ya sama kalau sekali. bisa ya. Artinya ingat loh di ban kapten no rasis. Rasis, yes. FIFA jelas banget ya. Iya. Rasis itu udah paling utama. Pokoknya ingatlah saya ngomongin Diakite ya, King of Tarkam. Iya. Dia bilang saya apa aja diledekin boleh deh, but no rasis. Nomor satu dia tidak rasis ya, Mas Iya. Alfon ya. Dibicara bola dia ngomong gitu soalnya. Oh, berarti memang rasis ini sesuatu yang menurut saya jangan Iya. terjadi lah. Itu udah ada bahaya kalau itu. Kalau Bang Lano gimana Bang? Gue ngarepnya ke gua. Enggak, maksudnya tak pegang Bang. Nah, sip. Kalau gue sih, ya ini menandakan nggak dewasanya kita punya timnas bola ya, masih artinya Indonesia nih Terbawa. masih belum siap lah mempunyai pemain yang beda dari yang mereka punya. Ngerti nggak? Jadi kalau misalnya ini kita ngomong Persib ya, Iya. ini tim gua. Jadi selain itu berhak gua kata-katain itu nggak bisa seperti itu semestinya. Iya. Ya, kan? Itu ini berlaku buat mau Persib, mau Persebaya, Semua lah ya, Bang, ya. Janganlah ketika pemain bukan di timnya sininya terus berhak dimaki-maki seperti itu. Nggak berhak juga, itu manusia juga gitu. Gitu. Jadi nggak belum siap dalam artian menerima mau seperti apapun pemain itu kan pemain kita nih. Terus pemain orang kita bully nggak bisa Andai kata begitu. nih, apa sih si Yance yang kena? Yance yang kena. Tiba-tiba dia main ke Persib. Bandung musim depan. Nah, apa tuh dunia? Iya, jejak diri kita lah ada. Ayo mau ngapain? Kan? Kemarin lu ngatain gua gitu. Nggak bisa begitu kan? Artinya harus itu bahwa orang Indonesia ini banyak kan pendendam. Itu aja kan. Artinya bahaya lah. Orang pendendam dalam artian kalau dia sendiri mungkin enggak. Tapi ketika beramai-ramai itu kan tingkat kesadarannya akan menurun ketika dia bersama-sama. Ya kan? Itu kan yang ketika dalam satu stadion kita sebenarnya nggak mau melakukan itu, tapi ketika satu stadion melakukan itu kita jadi ikut. Nah, Terbawa lah. Terbawa aja itu tuh yang kita antisipasi nggak boleh. Artinya tetaplah sepak bola kan tetap fair harus kita junjung. Apapun terjadi di lapangan ya tetap kita harus bisa mengontrol diri lah dengan baik. Ya nggak Amerika. Yes. Tapi sebenarnya udah antar pemainnya kan juga udah damai kan Udah sebenarnya damai. kan. Hanya saja di sosmed jadi besar. Tapi ya we have to be careful juga. Sometimes ada juga yang pihak-pihak yang ingin Ya itu. memicu yang Ya, nggak bertanggung itu jawab selalu ya ada, itu selalu kan ada. gitu loh untuk membuat seolah-olah ada sentimen antar klub kan gitu kan. Pansos ya. Ya, tapi kan kalau buat itu sih wajar ya, Bunda ya. Iya. Kan buat naikin
suasana juga bagus juga gitu. Tapi Iya. kan kalau kita sih lihat, kalau saya sendiri yang lihat kemarin kejadian, sebenarnya wajar kalau seorang Yance emosi gitu. Iya. Karena dilihat dari kejadian sebelum itu, apa yang Kali dilakukan dari oleh belakang Maklok itu Iya, sangat berbahaya loh. berbahaya, iya. Karena itu Bahaya. Maklok itu menginjak kaki tulang keringnya Yance. Yance. Oh ya? Iya, jadi kalau seandainya itu kejadian itu ketekan, ini Bisa patah ya bang? patah, itu karir habis gitu loh. Jadi saya bilang wajar kalau Yance pada saat itu Sampai Emosi hilang seperti kontrol itu, lah hilang ya. kontrol. Tapi yang gue ini ya pasaran ya, dengan maki-makian kepala Yance yang bersifat rasis ini kan bukan sekali 2 kali kan, udah, Iya, udah itu aku bilang. terjadi. Udah saatnya nggak sih klub ini juga ikut tanggung jawab dalam hal Mengedukasi. edukasi, Ya, edukasi, harus. mengontrol juga Harus. harus ya. Iya, Jadi nggak cuma wah itu supporter kita nggak kendalikan kan. Iya. Ini dunia digital, Iya. nggak bisa. Anda harus ya harus bertanggung jawab juga lah, harus mulai bertanggung jawab. Kalau kayak gini federasi, Bunda boleh tahu nggak? Kadang-kadang federasi ada apa maksudnya ngeluarin buat Nih, klub nggak hukuman? Gini ya, yang ini mungkin teman-teman, aku nggak tahu sudah banyak yang tahu atau belum. Kan kita itu sebenarnya ada yang namanya PNSSI. Apa tuh? Apa namanya? Bukan Paguyuban Nasional, apa namanya ya? Pokoknya Iya, pokoknya Persatuan Supporter. kan? Oh, iya, Ya iya, kan, iya. PNSSI, dan itu yang bentuk federasi waktu itu setelah pasca Kanjuruhan ya. Konsorsium ya, Iya, iya betul. PMB ketua Ya. Nah, itu kan sebenarnya memang harus di situ kan seluruh base supporter kan ada di situ. di bawah itu seluruh klub gitu ya. Nah, harusnya kan itu harus ada punya peran yang lebih besar gitu loh. Untuk bisa mengedukasi semua base supporter yang ada gitu, terutama masalah rasis kan nggak bisa dimaafkan. Iya, Ya betul. kan? Dan itu udah aturan FIFA juga kan gitu loh, tertera. Nah, aku nggak tahu nih sekarang, dan PNSSI itu yang membentuk adalah federasi loh. Ya, jadi kita coba pertanyakan saja gitu loh. Jangan cuma Fungsinya bikin-bikin doang apa? gitu. Ya gitu loh. Sebenarnya fungsinya apa, kok nggak terdengar selama kemarin juga, yang kemarin kasus kemarin masalah segala macam itu kan cuma Ultras dan LGI yang Iya. disorot ya kan. Betul. Padahal kita punya PNSSI loh gitu loh. Ada yang lain ya. Apakah itu hanya untuk meredam? Iya. Peredam atau hanya ya. Sapu. Jadi maksudnya kan termasuk kayak masalah tiketing dan sebagainya kan, dulu kemarin kan cuma Ultras dan LGI itu yang disorot gitu kan. Ya mungkin boleh ini kan kita nggak nuduh ya, tapi maksudnya mungkin boleh dipertanyakan juga gitu loh. Fungsinya apa, manfaatnya apa, selama ini kontribusinya seperti apa gitu loh PNSSI. Tapi PNSSI itu konsorsium itu yang dibentuk itu federasi atau Kemenpora ya waktu itu? Kayaknya salah Kemenpora Salah ya. satu lah intinya, tapi kan sebenarnya yang ada di bawah itu adalah seluruh base supporter. Artinya kan harusnya edukasi itu dimulai, kan memang fungsinya dibentuk untuk mengedukasi supaya tidak terjadi lagi tragedi-tragedi, Gesekan gesekan antar seperti ini. supporter. Itu juga sebagai edukasi awal supaya kita bisa lagi home dan away itu ada supporternya gitu kan. Iya, itu betul. Gitu loh. Jadi cabutan supaya bisa dicabut tuh larangan. Intinya organisasinya ada. Ada yang memang harusnya ketika ada hal ini cepet dong. Correct me if I'm wrong ya. Iya. Jadi bisa dicek lagi gitu. Siap. Tapi ya setahu gue ya, sebagai pengelola liga ya, hukum di Indonesia ini ya pengalaman gue ya, hukuman paling tepat tuh ya emang harus ada sanksinya. Harusnya iya. Sanksi Boleh dong. minum kan ya? Boleh. Ini nggak bacin kok. Cyanidanya nggak ada. Nah, itu berarti kan di sini klub jangan lepas tangan gitu. Mau dalam hal ini Persib mau tentang Persija atau Persebaya atau siapapun itu. Iya. Ya, ini kan banyak terjadi sama pemain Timur nih, ya kan? Ya kan? Iya. Betul. Mereka selalu dianggap seperti kayak apa ya? Saudara tiri, saudara tapi dianggapnya saudara. Itu nggak boleh seperti itu. Ini semua sama loh kita, ya kan? Jangan ketika mereka merugikan, mereka dibilang Dianggapnya aneh, macam-macam lah. iya, Nggak boleh seperti itu macam-macam. mestinya kan. Itu kan harus edukasinya gimana ya? Kita main tangan besi, main pecut lah istilahnya. Iya. Loyalitas terhadap klub itu harus boleh ya kan. Tapi juga jangan menghilangkan nilai-nilai kemanusiaannya juga Iya. gitu. Ini kita anggap ini berlebihan lah ya. Berlebihan. Karena kan biar bagaimanapun full body contact di lapangan ya pasti akan ada. ada. Nah, Iya. saya pengen nanya nih sama sahabat saya yang bukan pernah sih, saya nggak tahu ya. Gitu. Apa pengalaman Anda? Pengalaman saya sih kalau yang dikata-katain sport itu mah udah sering banget bang ya. Sering. Iya, bukannya saya so jago ya, saya pernah sih
saya nggak banyak ngomong. Kalau sekarang kan mungkin ngelayangin apa somasi apa. Kalau saya dulu enggak, Old school ya. old school bang. Jadi gue Selesaikan di lapangan. diamin, saya cari orangnya dapet sampai ketemu ya minta Oh, maaf. tapi dulu pernah jadi juga ya bang. Saya sering Pernah. kayak gitu, saya nggak pernah gembar-gembor, saya diamin aja. Cuman ya di belakang layar saya Cari. telepon saudara-saudara semua adik-adik cari dapet ya udah. Nah, ngeri nggak lo kayak gitu? Kalau saya dulu gitu dulu. Cuman kan kalau dulu kan Ini mah lebih parah bang dicari. cuman klub kan saya nggak bawa nama klub, saya di luar dari itu kan. Tapi itu kan dulu kan satu dua supporter kan. Iya. Satu dua supporter. Jadi kalau Kalau banyakan gini. nyarinya gimana tuh? Wah, pusat nyarinya tuh. Pasti Udah kan gitu kadang-kadang itu akunnya juga nggak jelas. Nggak Mungkin jelas. ya satu orang berapa akun itu yang bahaya Nah, sih. itu. makanya juga. saya kadang-kadang kalau gitu saya nggak pernah, ya paling nanggepin beberapa kali udah, habis itu saya diemin aja udah. Karena kan kita nggak bisa, itu biasanya satu orang cuman punya beberapa Ya, akun, akun, iya. Ternak kayak akun gitu. dia. Karena di situ juga mungkin dia punya akun satu pengen cari followers, cuman dia pakai kayak buzzer gitu Iya, supaya betul. akunnya rame, kayak gitu. Ya jadi pada intinya ya main fight terus juga mendukung secara all out itu juga memang penting. Cuman rasis no. Gitu. Atau ada ada pengaruhnya ketika memang Persib kemarin kalah di Malut. Ada nggak kira-kira kemarin pengaruhnya? Ada pengaruhnya? Ya, ada akhirnya pengaruh. Bobotoh akhirnya wah gitu kita serang gitu. Pasti Ya, ada, itu ada ada. pengaruhnya. Ada ya? Ada. Apa namanya, dengan permainan kemarin yang terus juga apalagi gagal eksekusi penalti. Gak usah gini, Indonesia terkenal, Indonesia terkenal kan, Indonesia terkenal kan waktu itu ya, kita punya netizen ya. Udah gitu lawannya mantan lagi ya. Nah, kita terindah ya. 8 orang ya Mantan pemain ini, iya. Persib. Gak usah Malut. Patrick Kluivert aja rumahnya kan di bandar dipasangin apa itu? Saya dengar dulu sama Oh, ya? anaknya ngomong tuh di media. Anaknya. Ngomong kan rumah bapak saya tuh di bandar disatuin sama orang Indonesia tuh. Nggak, pertanyaannya itu benar atau ini apa namanya? Play victim. Playing. Tapi kalau menurut saya sih itu hanya satu orang yang untuk mengeruhkan suasana aja sebenarnya. Iya, Ya kan sih, Om. kalau zaman sekarang kan sebenarnya kan akun yang pertama kali melempar itu bisa dideteksi. Bisa ditelusuri. Jadi dilihat ya. Artinya bisa dideteksi dan ini kan jadi biang keroknya di sini nih kan bisa diambil sebenarnya. Tapi Kan? siapa yang nelusurin? Siapa yang nelusurin nih? Hah? Kalau siapa yang mesti nelusurinnya? Kan nggak ada Yang pelaporan. menelusurinya siapa? Gue mau gue. Ya enggak dong, Persib Bandungnya dong. Loh iya. Iya. Dong, Bandung. Artinya kan ini kan bisa membahayakan nanti kalau pertandingan dia home kan. Artinya bisa aja orang Malut merasa bahwa terancam nih gue di sana nih dengan adanya kemarin. Nggak bisa Iya banget kan? tuh. Bisa banget terancam. Artinya bisa mempengaruhi penampilan pemain kan bisa ini kan. Nah, artinya menurut saya kalau Persib memang mau fair juga dicari dong yang Cari dong, pertamanya ini tuntaskan siapa dong. yang menyebarkan ini. Oke. Nyapu lagi gue. Nyapu lagi kan. Gara-gara itu jadi, sih. jadi pionir klub yang menyelesaikan tugas-tugas seperti ini. Nah, Ini kan Tapi keren sih benar. Itu akan bakal jadi contoh semua Contoh buat semua akhirnya. klub. Karena Persib Bandung kan top. Nah, nanti Persib juga bilang, "Oh, ini nih ternyata akunnya ini nih." Oh. Nah, jadi jangan percaya sama ini manusia nih, ya kan? Iya. Jadi Bobotoh coba jangan percaya nih, ini hanya buat mengadu domba kita. Iya, nih. iya. Nah, itu loh, kan dicari. harus dimulai itu harus dimulain. Dimulai. Mesti gue juga nyapu ini. Tapi kayak dulu waktu saya yang kasus di Kanjuran itu, kan habis itu kan Arema mau away ke Surabaya. Itu Persebaya emang ngelakuin, maksudnya Persebaya nurunin saya langsung untuk ke korlap supporter. Nah, iya itu. Karena dulu belum ada Ada media. sosmed. Ada sih dulu sosmed, dulu ada sosmed Instagram, cuman emang Persebaya itu bagus. Oke. Jadi bukan saya bagus-bagusin Persebaya nih, enggak. Kenapa emang bagus? Karena emang saya ngalamin, jadi manajemen, saya sama pimpinan supporter dari Tribun Selatan segala macam, sama TSI segala macam itu. Jadi kita ke supporter, ya saya ngomong, udahlah itu spontan. Saya bilang mereka mungkin ada pengaruh alkohol atau apa, tetap mereka salah. Tapi tolong ketika mereka di sini Jangan dibalas. main, gak usah dibalas. Oke. Tunjukkan bonek itu sekarang lebih dewasa. Wih, tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan, Itu tepuk sebenarnya tangan. itu yang harus dilakukan oleh PNSSI itu. Nah, Contohnya kan Kalau Persebaya waktu itu langsung nerjunin pemainnya, Betul, pelakunya. maksudnya ya, Kayaknya Bisa Bung untuk- Alfon ini cocok di Esko nih. Yoi, udah pas lah ya. Gantiin yang satu itu tuh. Siapa tuh? Ya, Siapa? Yang satu itu waktu ada PNSSI dia lebih banyak kopi darat, ngopi, undang-undang ngopi. Tapi habis Kopi. itu udah nggak ada gitar yang Kopi sama buaya darat. Tapi emang waktu itu intens loh Iya. ngopi segala macam sama beberapa supporter itu dipublish tuh. Wah,
Bilang gaya lama. Begitu sekarang mana? Nggak ada. Padahal pas momennya ya harusnya naik nih gitu. Jadi pas Arema datang ke Surabaya main normal, nggak ada masalah. by the way, ini yang tadi diceritain Om Perkot itu adalah Anda Apa tuh? yang ada fotonya. Iya, itu gue. Maaf ya gue perjelas karena maksudnya sikonya akhirnya bagus ketika lu mendatangi supporter dan klub itu melakukan hal itu membuat akhirnya ya sudah gitu. Jadi Arema datang main nggak ada masalah, nggak ada Iya, ribut-ribut. soalnya yang kita takutin kalau seandainya terjadi ini nggak dilerain. dan ketika bobotoh nanti saya bilang menyuarakan yang rasis, yang rugi kan Persib juga. Iya. Malah Itu kan. kalau nggak saya salah ingat itu waktu kita baru sampai di Bundaran Waru itu kan udah dipenuh tuh bonek. Jadi pas sampai apartemen emang bonek udah ngadang. Jadi manajemen suruh saya turun, kasih saya toa itu. Makanya lah saya langsung ngomong memang di situ. Cuman habis itu rapat lagi, manajemen bilang udah deh. Kan supporter Persebaya ini banyak banget. Jadi udah satu hari itu nggak latih, beberapa hari itu libur. Jadi saya ke kolab-kolab itu keliling Surabaya. Jadi exco ini mah pas. Setuju saya. Sama Bang Alex Bara Api itu. Ada tuh orang dia pernah kerja Itu di wartawan dia. Iya, wartawan sama dia tuh dua. Oke, jadi udah dapat jawabannya ya. Ketika memang ada rasis sudah stop, gitu, jangan dilanjutkan. Dan tadi juga masukan bagus nih dari Alphonse dan teman-teman juga. Jadi harus ada gerakan yang ya minimum memang harus bisa meredam ya Om ya. Gitu. Nah balik lagi nih, Persibnya kalah kemarin. Kira-kira kenapa ya? Ada yang tahu jawabannya? Coba yang paling ini Bang Rijal coba. Dia tadi nanya saya soalnya. Kenapa Bang? Faktor apa kira-kira yang membuat akhirnya Persib kalah kemarin? Kalau kalahnya Persib sih kita udah tahu ya, pasti ya mungkin kelelahan ya. Udah tahu loh. Dia kan kelelahan. Maksudnya apa nih Om ya? Udah tahu, berarti ada apa nih? Udah kayak Jackson nih. Kita udah ngebaca lah, ya kan? Wis, gila. Dengan perjalanan dia dari ACL dari Bangkok lalu ke Ternate kan berapa capek nih. jauh kelelahan kan. Bisa Kita- diprediksi gitu. Bisa diprediksi lah kalau itu. Tapi kan yang kita ini kok kalahnya bisa lucu ya kita. Sampai beberapa kejadian lucu gitu kan. Lucunya gimana Bang? Saya kan nanya sama Anda nih sebagai kiper dua-duanya nih ya kan. Kenapa? Itu kesalahan Teja itu gimana? Teja. Ya kan? Teja kan salah passing ya? Bukan selama salah passing. 2 kali 45 kita salut ya. Bermain selalu cepat lah. Berapa kali saving. Ya kan? Tapi kenapa cuma tuk? Ya namanya human error ya Bang ya? Iya. Ya bener nggak sih? Iya. Kalau kita lihat Human error ya. human error. Human error ya. Sapuin Bang, sapuin. Bojan juga sempat ini kan di ke tribun atas tuh aku lihat tuh. Itu diusir berarti ya? Bojan. Kode. Enggak, kalau dia main ke atas berarti ya diusir. Diusir kan? Kena kartu merah. Enggak, padahal enggak juga kan? Nggak ada. Dia nggak di bench, dia Nggak ada di bench. di tribun. Wah, nggak tahu tuh kenapa ya. Nah itu menjadi pertanyaan. Kenapa seorang Bojan ada di atas tribun? Ya kan? Apa kena kartu merah terus suruh Apa Jadi karena- dianggap kalau berarti Abang menganggap bahwa Persib nggak serius dalam pertandingan kemarin. oh alah. Nah, coba nih. Menurut saya seperti itu. Kalau saya melihat seperti itu ya. Pernah perhatiin nggak ada bedanya kayaknya Bojan ketika mimpin Persib di ACL sama Liga Super League sekarang. Iya. Itu ada bedanya loh perhatiin. Kalau di Apa tuh ACL bedanya? dia sangat-sangat tertib. Semua rule diikuti. Antusias lah ya, semangat. Dan dia sampai timnya maksimal. Tapi ketika Liga 1 kayak udah santai aja lah. Kalau saya ngelihatnya secara mata saya ya, itu kan secara kecapean lah. Capean juga kecapean bisa. gitu kan. Tapi dari kacamata Abang tadi melihat ini Persib Ya. kurang serius. Mungkin buat pertandingan kemarin nggak serius ya. Karena kan ya kita tahu lah Persib ini kan materi pemain sudah bagus. Kalau memang dia serius kan harusnya mereka Rotasi dong. bener. Iya kan? Saya setuju sih. Ada pemain muda kemarin yang tampil bagus. Siapa? Oh iya. Iya. Kenapa nggak dipasang? Atau pemain asingnya kiper kan bagus juga, ya kan? Terus beberapa pemain yang cadangan juga kan bisa dirotasi lah. Artinya walaupun dia perjalanan jauh, tapi kan mereka punya pemain backingannya bisa gitu, yang backup pemain-pemain intinya. Ya, betul juga. Gitu. Kenapa mereka tetap dipaksakan main dengan materi yang ada? Intinya seperti itu. Gitu. Jadi ini misteri besar nih. Misteri besar. Kenapa Iya sih. memaksakan dengan Kita anggap takut kalau dia ngomong misteri besar itu. Iya. Gue udah butuh ngomong misteri, gue takut langsung. Jadi maksudnya memang nggak mau menang.
Kalau saya sih bukan nggak mau menang. Ayo. Kalau saya sih bukan nggak mau menang. Semua tim tampil mau menang gitu kan. Iya, cuman kelelahan. tidak maksimal, tidak tampil maksimal. Nah, kenapa nggak maksimal ya? Kita lihat aja di lapangan kan seperti itu kejadiannya. Om Berkat, silakan. Ayo. Sapu. Om. Ya kalau saya lihat kemarin itu bukan Persib lah artinya. Iya. Artinya memang yang bikin gol pemain mereka. Iya. juga kan. Artinya beberapa pemain mereka juga kenal sudah permainan Persib seperti apa. Tahu meskipun Persib juga kan banyak pemain baru, pemain asingnya. Tapi ngeliat dari ritme yang dilakukan Persib kemarin, dia bermain kemarin lebih monoton dan kita nggak melihat bahwa Persib yang bombernya juga gol getter juga nggak jalan kemarin. Meskipun ada Tangki main kan. Tapi telat Terus ya. ada William, terus ada si Jung juga main semua. Main semua main kemarin. Tapi malah nggak maksimal ya. Maksudnya ya artinya kebanyakan striker juga nggak maksimal gantinya. Iya sih. Artinya bahwa kok strategi apa yang dipakai Bojan kemarin juga nggak paham saya. Tapi tadi balik lagi ke Lano. Kenapa Bojan ada di atas? Kalau tidak ada kartu merah Di ya. bawah nggak kelihatan kali bang. Jadi Memang kan. ada kontrol. Lagi tukar posisi Oh. sama analis. Biasa kan yang di atas analis ya. Oh iya Kan benar di juga. atas mau tidur mau di hotel terserah dia lah. Oh gitu. Ngapain sih? Oh gitu ya. Iya. Oh iya boleh. Nah, kalau kalah kan dia juga yang Ya, tetap juga yang disorot ya. Sorot. Padahal kan momen Iya. bagus tuh ketika dia kemarin menang. Iya, bisa Poinnya bisa langsung kedua ya? Kedua, artinya bisa Iya. dari seterunya kan. Iya. Persija kemarin yang terprediksi kan itu kemarin. Iya Tapi benar. Malut jadi naik ya, keempat ya dia. Keempat. Karena trennya kan kemarin trennya Persib kan lagi bagus gitu kan, lagi 6 kali menang. kemenangan kan, tahu kok kalah lagi. Ya. Malut juga memang luar biasa ya. Oh, luar biasa. Luar biasa Memang banget. iya, Bagus banget. Kalau secara statistik sih ada 18 kali tembakan, 8 diantaranya tepat sasaran tuh. Itu kan Target. berarti bisa dikatakan agresif banget ya. Iya. Agresif banget gitu. Dan ini sih wajar ya. Siapa sih tim yang nggak mau ngalahin Persib? Iya. Itu aja sih kalau saya sih ngeliat. Siapa sih tim mumpung kita lagi main di kandang, tim tamunya Persib harus gue kalahin nih. Mungkin itu juga sih yang memotivasi pemain-pemain Malut untuk mau mengalahkan Persib. Berarti Persib nggak punya motivasi menang. Ya bukan, artinya motivasi lebih tinggi adalah tim tuan rumah karena dia setingkat lebih tinggi karena ini yang tim tamu Persib juara tahun lalu, juara bertahan. Ya kan, ini harus gue kalahin. Nah, artinya itu sih gue sapu lagi nih. Tapi mungkin juga karena ada beberapa ex tadi ya mantan Iya. yang main lawan ini juga mereka udah lebih paham Skemanya. ya, yang buktinya yang ngegolin juga mantan kan. Betul. Gitu. Jadi memang mantan terindah ya. Yes. Terindah. Yang mencetak gol kan Ciro tuh. Siro sama satu lagi siapa tadi? Si apa? Yang babak pertama. Ada dua orang. Ada dua ya? Iya. Iya. Pada dasarnya ya itu Ciro itu Ignacio namanya. iya, Ciro itu sampai nangis ya kita lihat. Tidak melakukan selebrasi lah. Iya, sampai nangis juga lah. Momen yang sangat, tapi apapun yang terjadi kan Persibnya kalah nih, Iya. gitu kan. Jadi kalau boleh dikatakan pertama adalah kecapean. Iya. Strategi, Om? Tapi kecapean itu bukan sebuah alasan. Nggak bisa. Persib ini kan tim yang sangat wah ya, yang punya komposisi skillnya Harusnya ya. bisa rotasi gitu kan. Rotasi. Nah, itu Iya. kenapa nggak rotasi? Berarti gitu? boleh saya garis bawahi tadi yang Bapak bilang tadi dong. Misteri besar. Iya. Ada misteri besar nih, kenapa? Kenapa Coach Bojan tidak mainkan kalau memang Harusnya saya- di- dari awal nih targetnya sini cukup seri aja. Ya kan? Kalau seri udah pakai pemain muda yang belum selama ini bertanding di. Iya, pasti akan lebih all out lagi ya. Iya. Kalau saya sih ada satu juga yang saya lihat adalah yaitu tadi kompetisi yang kemarin yang dilewatin kan habis dari Piala Asia kan. ACL. Ya, Aceh kan yang notabene memang kelihatan banget gitu. Harus Fight Itu- banget itu gitu. mati itu. Terus tiba-tiba masuk ke Liga Indonesia. Perjalanan away jauh. juga perjalanan jauh. Iya. Kayaknya Bisa juga sih. motivasi turun nggak sih? Coba Van, lu deh yang sebagai kiper kadang-kadang kita habis main nih lawan Persija kita wah semangat banget gitu, terus besok-besok ternyata lawan mana gitu. Ada nggak sih motivasi yang akhirnya membuat udah deh gini mah lawan ini gitu? Nggak pernah sih bang, kalau misalnya besok, misalnya hari ini kita main, Mm-mm. menang, main bagus, besok tuh pasti termotivasi lagi, Tetap beda ya. kita beda lagi. Ya, namanya pemain kalau pelatih bilang, Iya. "Teja, Main kamu aja." siap main, siap, nggak mungkin nggak siap, nggak mungkin. Kamu siap main Ferry, siap. Kalau nggak main,
ngapain lu berangkat kemari kan Oh, iya, gitu kan. benar juga. Jadi kan Ya pemain namanya disuruh main pasti siap. Berarti balik lagi ke pelatih ya. Nah, balik lagi Iya. pelatih, Dan kumaha kalau- tuh dia gitu kan, kalau Bojan. alasannya capek mah kita latihan udah pagi sore kan. Iya. Iya benar. Jet lag nggak Iya, mungkin, apalagi kita main di level yang tertinggi di Indonesia kan, nggak mungkin lah alasan itu dipakai buat capek. Mungkin Ya. ya hilang fokus, gak konsentrasi makanya belum. Kalau capek secara ini mungkin enggak, Pon. Tapi Mungkin cape head capek kali, secara cape head. fisik kan, karena perjalanan jauh dari Bangkok. Gimana bang ya? Dulu ada pelatih saya bilang gitu, lu nggak bisa alasan capek, ini udah pekerjaan lu gitu loh. Iya. Udah Iya profesional. memang. Kalau itu emang iya. Kan walaupun jet lag segala macam kan kita ada istirahat minimal 8 jam. Kita juga pasti dikasih vitamin, ada suplemen. Iya. Kan kalau mau capek lu mau suntik ini enggak Neurobion. Semuanya udah ada bang, dia tergantung dari kitanya aja lagi ngontrol ini. Iya. Nah, Mindsetnya gimana? iya bener juga Betul. sih. Dan lagi pula simpel aja. Ngapain kontrak main banyak-banyak yang Yang bagus-bagus, mahal-mahal juga kan. juga gitu kan. Udah Iya. bener mah rotasi, Rotasi. sih. Iya, benar. iya. Untuk menyegarkan. Tapi ya nggak tahu kembali lagi kan, Penyegaran. tergantung dari Bojan kan. Cuma Berarti- pelatih di sana. Apa prediksi Anda tepat nih saat ini? Ya, bukan tempat mungkin Oh, arahnya ke sana mungkin. gitu kan. Kalau gue sih bilang aja, Bojan ada apa? Kenapa nggak Nah. rotasi? Gitu aja. Ada Kalau apa saya dengan lebih Bojan? condong ke ada misteri besar kekalahan Persib di Palu. Oh iya. Itu aja. Kalau Bunda Erika apa nih? Apa ya? Persib kenapa nih? Persib kenapa nih? Ya kalau aku sih lihat memang kemarin itu ya pertama mungkin ya lawannya juga kan yang main tuh Mantan ya, Jadi punya ada sedikit motivasi. banyak Motivasi berlebih motivasinya. satu motivasi berlebih, kedua juga memang mungkin sudah cukup hafal lah Hafal. cara permainannya juga gitu kan seperti apa gitu. Ya itu dari sisi teknis ya. Dan non teknisnya yang tahu itu kan sebenarnya pelatih Di sana ya. bagaimana menentukan pemain siapa yang main kan pelatih yang Psikisnya. paling paham kan sebenarnya yang tahu. Tapi kalau misalnya ternyata beliau tuh sudah pilih Bojan sudah pilih si A, si B, si C main dan hasilnya ternyata tidak maksimal ya berarti mungkin ada salah dalam Antisipasi. Mengantisipasinya gitu. Itu aja sih yang aku lihat gitu. Apalagi kan kemarin ya tadi ya ada kesempatan satu kali Iya. mengeksekusi penalti kan gagal kan gitu loh. Itu juga mungkin jadi faktor secara mentality juga kali. Bahaya Iya. juga kemarin sih sebenarnya. Bahaya juga jangan sampai ada istilah nanti Sister City. Lah. Sister Siapa City? Iya bahaya lah. Oh iya 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 iya. Sisterhood ya sisterhood. Artinya kita lihat nanti pertandingan di Bandung. Kalau Bandung Persib menang, kita nggak tahu lah. Oh alah, iya iya. Oh, maksudnya begitu Cek lagi, misterinya. cek lagi. Oh itu misteri besarnya. Misterinya begitu. Maksudnya menangnya gantian gitu. Ya nggak tahu juga. Kayak main kartu aja. Tapi kalau balik lagi ke strategi yang dilihat kemarin, udah oke lah dia tidak melakukan rotasi ya kan. Kita lihat juga posisi 2-0. Iya. Ya 2-0 berarti Persib bener-bener nggak bisa gimana ya. Ada kemungkinan nggak lini depan itu bakalan jadi apa namanya? Dirombak. Perubahan. Dirombak. Ada perubahan nggak? Ada. Kira-kira, Bang? Pasti ya. Bisa jadi dia punya kemampuan juga sih. Yang kemampuan, mana jelas banget tuh. Persib juga pegang bola, nyerang. Peluang juga banyak, tapi nggak ada gol kan? Berarti ada apa di situ? Oh iya. Gitu simpelnya aja kan. Striker. Ya, bisa kebobolan 2 juga ya. Lini pertahanannya juga perlu dipertanyakan Iya. tuh. Oh, bener juga sih. Iya kan? Semua lini ya namanya tim sebesar Persib ya. Pasti akan jadi berita hangat lah ketika memang striker nggak bagus berarti siap-siap nih untuk bisa diganti. Kira-kira agent siapa gantinya? Ini soalnya agent ini ada ini nggak? Agent semen. Ah, Pasti udah nyiapin lah Persib lah. Ada ya? Pasti ada lah. Nggak mungkin. emang kira-kira emang Persib yang sekarang strikernya emang kurang gacor apa gimana sih bang? Kalau lihat kan bagus-bagus apa yang golin kayaknya bukan Tapi yang real target man itu cuma Tangke kalau gue bilang. Tangke aja. Yang real number 9 ya. Tangki lagi. Bangga dengan tangke. Akhirnya bikin gol itu. Tapi iya. Dulu bangke banget dulu tuh. Ya kan? Kalau Ampere gimana om ngelihatnya bang? Apa? Itu apa striker Nggak atau usah diganti ya, kasihan kena kan agennya ntar kalau ganti. oh Emang ini gua enak Ya kok ngomong lu kan, lu kan. Malah jadi bisnis agen, jangan nggak usah diganti dah. Bojan itu aja Bojan terusin Bojan.
Katanya Bojan mau itu datangin pemain dari Eropa Timur tuh striker. Iya. Ada tuh beritanya tuh. Ada beritanya tuh. Tapi nggak tahu gantiin siapa, nggak tahu. Mau gantiin Tangke kayak mau gantiin siapa? Yang tadi lo WA ya. Itu orang mah. Oke, ada berarti ya. Tapi Bunda Erika juga bagus, keren nih tadi. Selain striker, kita juga harus lihat kiper. Ada bukan kiper sih, lini belakang lah kan. Belakang, Ya padahal di situ ada Prisbeck, Iya. Kiper. Iya. kiper yang Kipernya kemarin bukan dia kan? bukan Teja. Makanya kenapa? Adam kenapa? Pasti diganti ada. Makanya kelihatannya udah bakal. Iya, itu pertanyaan juga, punya 2 striker asing tapi kayaknya belakangan jarang dimainin. Jangan dimainin. Kalau kiper kan ada Adam tuh, Adam yang istilahnya Om Perkat bisa lihat tuh. Kenapa dia jarang main Om? Ya mungkin nggak sesuai skemanya Bojan kali ya. Artinya dia kan kiper, termasuk kiper. Dia datang ke sini juga dengan bagus, maksudnya dia clean sheet nomor berapa di Swiss? Bang? Iya. Iya, cuma apes aja ketika dia main juga. Sanksi yang di liga sebelumnya berlaku, terus tiba-tiba cedera sehingga ketika dia udah lama cedera, pas main apes itu kalah. Jadi udah mungkin dia kehilangan kepercayaan sama dia gitu. Malah Bojan. dengar kabar terakhir Martin Paes malah mau didatang. Jadi dong apa Bang? Timnas Apa? Persib. Persib apa? Timnas Belanda. Malah Martin Paes terakhir. Tapi bener Bang katanya, Martin Paes. Ya, semuanya aja diambil. Nggak mungkin lah. Duit tapi sih nggak diambil. Kata Alpon nggak mungkin. Apa Alpon? Kenapa Bang? Ngapain Paes main di sini? Iya juga ya. Dia di sana udah bagus sih ke ML sana Amerika. Duit Bang. Kalau duit itu Kalau saya denger sih, ya sudah kan tinggal di Belanda juga kan. Dia bukan orang susah Martin Paes. Memang susah memang betul. Bukan orang susah dia. Paes ya. Bukan orang susah. Dan emang waktu dia mau ke Indonesia kan emang benar-benar mau bela Indonesia aja dia. Luar biasa. Enggak cari duit. Iya. Iya tapi emang Teja pantas diganti. Iya kan? Iya. Enggak. lah. Kayaknya Kualitas masih bagus kan? Bagus Kalau kemarin tuh Teja. yang dia mundur yang repasi itu juga lapangan juga ada faktornya lapangan. Lapangannya malah tuh agak licin kemarin tuh. Ya enggak, walaupun lapangan licin kan seharusnya kan pada saat mereka pemanasan kan mereka sudah membaca situasi lapangan. Anda sangat yakin sekali. Enggak, artinya kita fair aja. Iya sih, iya. Biasanya kan sebelum pertandingan kita gue main kiper, gue main wilayah sini, gue lihat dong. Training official training. Bukan pas mau bertanding kan kita selalu turun dulu tuh. Nah, udah di sini licin kan. Jadi kalau memang sewaktu-waktu ada kejadian bisa melihat keputusan dengan cepat. Tapi emang Kejadian kemarin ini kan kita yang agak bingung gitu kan. Entah Tejanya yang terlalu pelan ngasih ke Eliano, terus Eliano terpleset, nah nggak tahu pleset bang licin atau bagaimana kan biasa. karena emang rata-rata kiper Indo ini emang belum terlalu bisa jadi sweeper kiper gitu. Bang. Nah, jadi maksud Alfon kiper kita masih punya kelemahan main di bola-bola build up. Ya. Kaki. Bola Yang bawah. menurut saya mendingan tuh bagus tuh kayak Andri Tani, Kurnia Mega. Buffon. Lah, Di lokal. oh Buffon ya, Buffon ya. Buffon ya build up. Kalau yang di Liga 1, Manuel Neuer, ya. Kan Buffon Kalau yang pernah- lain. Kalau Martin Paes sih build up-nya bagus. Bagus. Build up-nya bagus daripada. Maksudnya sebenarnya Emil sama Martin Paes kalau untuk bola build up bagus sama Oh beda kan, Martin Banda Paes. emang mainnya Iya, mainnya Itali kan emang Itali, shot stopper iya, dia. iya. Tapi kalau refleks apa oke lah. Oke lah ya. Teja ya. Dia Ya. masih oke. Ya udah, berarti pas Mungkin buat persiapan buat AFF. Makanya semua dipanggilin nggak? bisa jadi. Mungkin turun nggak ke AFF? Jadi presiden tuh. Dan. Pas banget nih momen buat ngopi. Ya ngopi dulu. Ngopi dulu kita. Ayo dari. Ini ada Bunda Erika. Sayang banget nih kalau kita nggak bahas timnas ya. Benar nggak sih? Liga Indonesia muda nih cukup. Bunda Erika kayaknya udah menyiapkan jawaban, Bang. Oh, waktu dan tempat coba Mbak Erik Bunda Erika. Apa nih pertanyaannya apa? nih? Pertanyaannya adalah sudah pasti nih si game kita. Koper. Kayak gitulah. Apa yang salah sama ini tim ini? Pokoknya intinya si game kita kan udah angkat koper nih, nggak lolos. Si game Main gagal juga. ya? Iya gagal. Gagal. Apalagi gagal gitu kan. Terus FFU 23 gagal gitu. ya rahasianya ya. Waktu dan tempat silakan, Bunda. Ya kalau ditanya apa yang salah dengan squad ini, bukan cuman squad sih aku rasa sih ya. Iya. Kayaknya sih udah salah dari sononya gitu. Nah, Ya nggak sih? Gitu loh. Jadi, Sononya mana nih? ya induknya lah.
PSSI. Iya. Artinya nggak disiapin dengan benar. Iya. Erick Thohir. Sebenarnya begini. Arya Sinulinga. Saya sebutin deh, Bu. Apa yang kemarin ketemu di itu yang kemarin gambarnya beredar tuh. Iya. Wis bahaya. Ada ya. Bahaya itu, Bu. Mirip aja itu, mirip. Mirip ya? Mirip aja. Dari mana? Singapura. Sebut merek. Sebut merek. Katanya Aduh. seminum doang bro, seminum. Minum itu teh manis. Ini teh manis Solo yang 3.000. Bajigur. Gimana Bunda, Iya. lanjut? Jadi kalau aku bilang tuh kan sebenarnya kalau dilihat kan tadi ya, kalau kita lihat bicara squad, pemain-pemain yang dikirim ke SEA Games ini kan sebenarnya menurutku itu lebih mewah dibandingkan yang diturunkan pada saat kualifikasi Piala Asia U23 kemarin, di mana di sini ada Mauro Silstra, ya kan, ada Jenner, gitu kan, terus ada siapa namanya? Dion Max, yang dimana kemarin kan nggak diturunkan gitu loh waktu pada saat kualifikasi Piala Asia gitu. Rafa juga masih main kan di ini waktu kemarin sih dimainkan juga, tapi maksud aku sudah ditambah dengan tengah. Kemarin kan masalahnya di tengah. Ya waktu pada saat itu, sekarang ditambah Jenner, tapi sayangnya Arkan Fikri tersingkir gitu kan. Dari sisi persiapan untuk SEA Games ini sebenarnya kan dari era masih Coach Sintayong sudah disiapkan. Sudah ada. Itu yang kita turunkan untuk di AFF kemarin di 2024. Itu kan memang persiapannya proyeksinya adalah untuk SEA Games. Dan untuk kualifikasi Piala Asia. That's why kenapa yang diturunkan tuh yang U22 kan sebenarnya gitu loh. Itu kan persiapan untuk ini. Jadi cukup panjang sebenarnya menurutku gitu. Nah kalau ditanya apa yang salah, aku melihat bahwa pemain-pemain yang ada sekarang ini, Coach Indra memilih pemain-pemain yang tidak sesuai dengan skema permainannya dia. Nggak cocok menurutku. Atau balikan malah mainnya udah disiapin, pelatih yang belum ada. Makanya kan tadi harusnya kan, karena yang sekarang pertanyaannya yang pilih pemainnya siapa? Pelatih, Mas. Ya kalau pelatih harusnya dia pilih dengan yang sesuai dengan skemanya dia. Ya kan gitu loh. Kan jadi banyak yang nggak sinkron gitu. Tidak sinkron. Jadi bukan hanya chemistry antar pemain, tapi antar pemain ke pelatih pun mungkin tidak sinkron gitu loh. Jadi ya itu akhirnya kita, ini menurutku ya gitu loh. Siap. Saya juga sempat baca di salah satu media sosial bahwa ada pemain yang latihan pagi ngeluh. Kenapa? Pemain asing terutama tuh. Pemain naturalisasi. Iya, naturalisasi. Ya, siapa sih? Strike ya? Kenapa? Ngeluh juga karena bangunnya terlalu pagi katanya. Yang panggilan subuh sekali, terlalu jam subuh 5. sekali. Iya. Makanya tadi ya, jadi kalau aku melihat kita ya, kalau pemain kita juga apresiasi ya kan, biar bagaimanapun mereka juga sudah berjuang ya gitu loh. Kita juga nggak bisa ini kan, karena pemain itu menurut aku sih kita tidak mendiskreditkan Coach Indra Safri karena pasti dia pengalaman, apalagi di kelas ASEAN tuh segen lah. Orang-orang iya. Negara-negara lain tuh segen lah, termasuk segen lah sama. Mungkin kemarin tuh ya tadi karena dia bukan, aku nggak tahu kalau memang itu harusnya pelatih yang pilih. Sayangnya mungkin beliau salah memilih pemain yang tidak sesuai dengan skema permainannya dia kan. Tiap-tiap pelatih punya skema permainan masing-masing. Iya, ya kan. betul. That's why kenapa dulu Rafa eranya Coach Sin sering dipakai dan ternyata walkout kan gitu loh. Maksudnya berhasil gitu. Iya karena sesuai dengan skema permainannya Coach Sin gitu loh. Yang lain-lain ya itu salah satunya menurut aku, di luar daripada mungkin faktor-faktor non teknisnya lah gitu yang ya dari berangkat aja kan sudah terlihat beda target ya, itu antar ketum dan wakil dan juga bahkan sama pemainnya beda lagi, sama pelatihnya beda lagi. Tapi ya tadi ya akhirnya benar-benar emas tidak dapat, perak pun tidak dapat, ya kan. Ya tanpa medali loh ini, tanpa medali. Gagal total. Dan baru pertama kali katanya kita nggak lolos kualifikasi babak kualifikasi grup. Ya. Baru pertama kali. Dan kita sudah lama udah berapa puluh tahun kayaknya udah memecah rekor ya, tidak pernah kalah lawan Filipina. Sekarang ditambah lagi sama Myanmar lagi.
Gimana Bung Ferry? Gimana Bung Ferry? Jangan gitu kayak Iya, artinya ekspresinya kayaknya udah. kalau saya lihat sih sudah tahu, orang sudah membaca strateginya Indra Safri. Sudah kebaca sebenarnya. Indra Safri kan main pakai 4-3-3 kemarin. Iya. Dan mainnya lebih ke sepak bola bukan sepak bola modern ya kemarin. Karena posisi di tengah hanya dikuasai oleh seorang Ivar Jenner. Sebenarnya yang dua ini agak-agak canggung di posisi yang mendampingi Ivar Jenner, dua ini agak canggung. Sebenarnya udah kebaca permainan itu, menurut saya permainan kuno sih, permainan yang sudah gampang dibaca dan yang saya nggak habis pikir semua pemain melakukan kesalahan yang elementer. Kok bisa salah passing, bisa salah umpan. Ini first touch-nya juga enggak. Jadi dari startnya udah nggak bagus, artinya udah nggak bagus, udah ini. Meskipun saya bilang nih bahaya. Oke lah tadi Mbak Rika bilang bahwa tim ini tim mewah loh, tim ini mewah banget. Apalagi kita kemarin sudah dikasih bobokan foto lawan Mali ya kan, dan penampilan Ivar Jenner begitu luar biasa di situ kan ketika lawan Mali ya. Kita kan itu persahabatan, nggak bisa jadi ukuran. Itu ya bahwa pertandingan sebelumnya sebenarnya kan nggak di situ, sebenarnya kan ada di SEA Games, dan ini mainnya juga di tanah yang menurut saya tanah bahaya, tanah neraka, artinya di Thailand gitu kan, di Thailand dan di Chiang Mai tahun SEA Games tahun 95 kita pernah merasakan juga kegagalan di sana. Waktu itu kita juga kalah di semifinal, waktu itu kalah lawan Vietnam. Lee Yong Duk dulu bikin gol, itu kalah 1-0 tuh. Pelatihnya dulu masih Dan Ruwindo. Dan itu juga artinya bahwa ini yang kedua kalinya kita kalah di Chiang Mai. Artinya bahwa Indra Safri menurut saya sudah tidak lagi harusnya ditunjuk sebagai pelatih kepala, karena di situ Indonesia juga punya loh pelatih yang berlisensi AFC pun juga banyak. Tapi kok mau dia ya? Ya. Kenapa mau? Ya, saya bilang tadi kan udah pernah saya bahas di sini bahwa ini tanda kutip kebodohan Indra Safri menurut saya. Kan kenapa dia masih mau terima ya, Om ya? Artinya nama dia sudah bagus lah di Kamboja, dapat medali emas. Oh, yang dapat Indra Safri itu. Iya kan, bawa tim kan racikannya SEA Games Kamboja. Diperjelas tuh racikannya kan. Kalau sekarang begitu Vandenberg dipulangin, dia harus jadi kayaknya Indra Safri kayak jadi ini deh. Tumbal. Bukan tumbal sih. Menumbalkan diri ya. Jadi ban serep. Jadi kayak jadi ban serep. Kok dia bangga sih jadi ban serep itu loh yang saya sayang ya. Saya sama Indra Safri berteman lah. Saya tahu Indra Safri dulu berjuang keras untuk bisa mendapatkan pemain-pemain yang akhirnya bisa membawa Indonesia juara. Berapa kali dia bawa tim kelompok umur juara kan di AFC, di AFF. Saya tahu perjuangan Indra Safri, tapi ya sepandai-pandai itu pengen melompat pasti akan jatuh. Bahaya ini. Iya, artinya setelah Indra Safri makin tinggi yang sudah punya lisensi direktur teknik harusnya kan sudah tidak lagi menjabat pelatih kepala. Posisi dia di atas pelatih kepala harusnya, udah nggak bisa itu. Harusnya dia menentukan. Jangan saya. Masih ada Bima, masih ada Dirteknya udah ganti masih ada, artinya posisi, tapi kan dia punya lisensi Dirtek itu FIFA lagi. Iya. Sayang aja gitu ya, Om ya. Gitu loh. Posisi saya biar saya ini deh. Saya mengabdi buat negeri ini lewat grassroots aja lah. Kan saya berkali saya bilang Johan Cruyff pernah bilang siapa pelatih terbaik di dunia ini waktu dia melatih Barcelona. Dijawab A, B, B semua salah. Pelatih terbaik di dunia ini adalah pelatih yang punya lisensi tertinggi tapi dia melatih grassroots. Nah itu yang paling terbaik di dunia ini. Nah karena tidak dicampur Indra Safri. Mana sih lo Indra Safri? Jadi saya jadi kesel gitu loh sebagai orang. Saya jadi kesel sama dia. Berarti yang salah ini PSSI dong. PSSI emang ada benernya. Nah, artinya dia udah punya bahkan ada exco yang nggak ngerti. Lo kalau nanya ini jangan nanya gua nggak ngerti. Nah lo. Siapa itu? Si Desko dia. Si Desko berarti nggak ngerti bola berarti. Tapi itu ya, itu aku pengen mumpung di sini deh. Jadi kemarin belum kesana, tadinya mau aku komen di bawah kok jadi males aku gitu komen di tempatnya dia. Itu patut dipertanyakan loh. Iya. Kenapa dia sampai harus menulis seperti itu blunder besar menurut Iya, betul. Gini ya, SEA Games itu adalah acara multi event. Iya. Ya, multinasional ya. Maksudnya multi event. Di mana itu kan pengiriman atlet dan segalanya itu dibiayai oleh negara. Betul. Ya kan?
termasuk di dalamnya sepak bola. Iya. Iya kan? Artinya pengiriman pemain-pemain tim sepak bola kita itu menggunakan uang negara. Iya. Terus how come dia bisa bilang bahwa dia tidak tahu? Gitu loh. Tidak tahu, jangan nanya SEA Games sama dia, sementara beliau adalah exco. Iya. Dia kan exco. Iya. Iya kan? Terus kalau misalnya pengurus-pengurus elit di atas itu nggak tahu tentang SEA Games, terus itu pertanyaannya, emang dananya kemana? Iya kan? Digunakan untuk apa? Kan terus harus nanya ke siapa? Iya betul. Nanya ke Menpora apa kita? Tapi Menpora nanya ketua PSSI pasti nanti. Coba lebih baik nanya ketua PSSI dulu. Kita PSSI aja dulu deh, kata Menpora begitu. Iya gitu loh. Jadi ini tuh masalah Ada yang begini ya. nunduk terus nih. Ngantuk kayaknya. Itu Dia menurutku takut ketemu lagi. Takut ketemu. Itu tuh Dengerin. blunder besar sih kalau menurut aku mengeluarkan statement seperti itu, selain blunder yang masalah ban kapten ya kan, tapi itulah yang aku selalu soroti. Ternyata PSSI ini komunikasinya very very bad. Oh sih. Iya. Sudah dahulu kalah. Pola komunikasi publiknya juga sangat buruk. Bicaranya kenapa harus di laman pribadi ya? Kenapa harus di podcastnya dia? Kalau dia bicara di situ atas nama siapa? Oke. Gitu loh. Iya kan gitu. Betul. Harusnya orang yang lebih tahu ya. Ya harusnya PSSI lah yang punya Iya. kewenangan. Exco. Iya, exco gitu loh, Bang. Exco itu kan perwakilan dari seluruh pengurus yang bola Indonesia tuh dia wakilin itu loh. Ketika Indonesia lagi bagus-bagusnya, hot-hotnya ke depan. Iya. Wah, ini meski pas sampai foto-foto di sana di Eropa sana. Tapi ketika Kepengurusan terbaik. lagi anjlok begini, Saya tidak tahu. nggak tahu. Saya fans siapa ya? Kalau kalian masuk Goa. Maaf ya. Ya itu tadi, makanya aku Nggak bagus ya kayak gitu ya Bunda ya. ya sekarang ini masalahnya mereka itu kan biar bagaimanapun harus menyadari bahwa mereka adalah pengurus elit di PSSI. Artinya apapun yang mereka ucapkan, walaupun itu di laman pribadi atau apapun itu, tetap ya kan, itu mempresentasikan Dirinya. merepresentasikan bahwa dia adalah bagian dari kepengurusan yang sekarang. Gitu. Federasi ya. Atau emang benar nggak diajak? Nggak diajak ngobrol gitu? Itu bukan alasan. Ada nggak sih? Itu bukan alasan. Mestinya kan kalau mestinya Ada grup yang nggak ada dianya gitu? Maksudnya berarti apakah ngirim atlet ke SEA Games segala macam nggak ada rapat exco apa? Nah itu maksudnya kayak gitu. ada tuh nggak ya? Nah itu kan perlu ditanyakan juga tuh. Ya itu tadi, kalau aku sih menyarati, dan itu tuh sudah berulang kali gitu loh, blunder-blunder seperti ini, statement-statement celetukan-celetukan kayak kita ngobrol di warung kopi gitu. Kan itu menurut aku ya selevel exco, selevel waketum, apalagi selevel ketum itu tidak pantas. Menurutku ya, tidak di levelnya. Atau kalaupun nggak begitu mendelegasikan lah paling tidak ya. Ada orang yang emang khusus buat untuk mengkanter tapi atau sampai membuat sekarang ini nggak statement. ada, jubir tuh nggak ada di PSSI di era sekarang. Kalau dulu kan kita ada Sekum. Sekum ya, ada Pak Nugraha Besus ya dulu kan. Enggak ada sekjen juga. Iya, tapi sekjen Kan lagi ini pergi. Ke Singapura. tidak berfungsi. Pertanyaannya kesekjenannya itu tidak berfungsi atau tidak difungsikan. Bisa jadi. Betul. Atau sekjen ini sudah menjadi komisaris BUMN. Emang udah kan? Iya, jadi udah enak. Apa dia ngomong? Lupa yang itu yang namanya lupa ya. Aduh. Oke, apa ini? Ini. Ingat sama kerjanya lupa sama rasanya ya. Beda cerita. Ini ngomongin PSSI mah nggak ada habis-habisnya ya. Nah terakhir ini sekarang ada yang namanya isu tentang pelatih ya. Dari kemarin tuh nggak disebut-sebut ya bang ya. Dari berapa kandidat berat sekarang tinggal 2, ya kan? Nah kira-kira siapa nih? Ayo. Emang Giovanni masih? Ada 2 kemarin kandidatnya itu. 2 itu siapa? Itu Giovanni Giovanni sama Van John. Bronckhorst sama John Herman. Kalau nggak salah tadi. Ini yang bawa Kanada ke Piala Dunia ya, John Herbert. Iya. Iya. Kalau saya sih kemarin dapat informasi dari A7 bukan A1 bang, masih jauh jadinya A7 bang. Masih OB dong, masih OB itu.
dari OB katanya sih nggak mau ngerubah ini apa yang sedang berjalan, jangan sampai akhirnya ngerubah dari nol lagi. Makanya yang mirip-mirip lah katanya. Mirip-mirip Belanda sama lah. siapa? Masih satu gen lah katanya sih. Emang betul. yang kemarin sih emang diapain? Hah? Ya kemarin kan memang udah jelas-jelas gagal, orang tuanya sakit Bukan, jadi maksud pulang aku, gitu. Kan nggak mau merubah. Ya emang kemarin legacy yang ditinggalin apa ya setahun itu? Iya kan? Bener nggak Bang Alfon ya? Iya. Gitu. Iya tuh gini. Iya aja. Iyalah. Emang Iya. apa yang ditinggalin? Ya, tapi Sekarang- kalau seandainya pilihannya Egevan van Bronckhorst, menurut saya masih oke-oke lah. Artinya Van Bronckhorst ini kan juga bukan, artinya Nggak cek-cek ya. sebagai pelatih dia juga nggak Liverpool ya? sukses. Dia kan Asisten. asisten Liverpool, Asisten kan Liverpool. juga di Turki sekarang kan, dan dia juga berguru sama Dick Advocaat. Dick Advocaat yang kemarin bawa pelatih yang timnya Clifford yang gagal itu kan akhirnya dibawa Curaçao. dibawa ke Piala Dunia. Artinya pengalaman si Bronckhorst sama Clifford sebagai pemain lebih bagus Bronckhorst menurut saya. Sebagai Bronckhorst pelatih? Iya, sebagai pemain juga lebih bagus. Bronckhorst itu 3 kali Piala Dunia, 3 kali Piala Eropa. Dia main dari tahun Piala Eropa aja, dia main dari tahun 2000, 2004, dari tahun 2000, 2004 sama 2008 kalau nggak salah. Dia Piala Dunia udah main dari tahun 2006. Dia udah main, 2008 dia udah main. Sampai 3 kali, pokoknya 3 kali. Dan dia juga Wah. di Feyenoord juga kuat. Dia juga bawa Glasgow Rangers lolos ke Champions. Kalau dari sisi ini sih bagus, lebih bagus Van Bronckhorst. Kenapa nggak dari awal? Di klubnya. Kalau Hartman ini kan Inggris nih, bapaknya memang keturunan Kanada, makanya dia lebih ke Toronto kan, lebih banyak di Toronto. Dan dia fisiknya lebih global sebenarnya, tidak hanya fokus ke senior, tapi dia juga mengasuh di grassroots, di klub umur di 14. Dia di Toronto juga dia jadi membawahi semua. Jadi Kayak membawahi Sintayong dulu ya. Iya, membaik semua gitu. Tapi kalau saya suruh memilih antara Bronckhorst dan Hartman, kalau saya lebih memilih Bronckhorst. Sintayong. Hetman. Harus saya ini ya. Varius ini kan nggak ngomongin siapa jadi Varius ini. Tapi kalau aku sih makanya kan gini ya, pertanyaannya itu kan sebenarnya sebelum kita mau pilih antara Giovanni apa sih John Hartman pertanyaannya itu sebenarnya PSS ini butuhnya yang kayak apa sih? Oke. Iya, Gitu. betul. Iya nggak? Betul. Tentukan dulu itu gitu loh. Maksud aku sampai saat ini kita belum dijelaskan juga kan. Dasarnya aja nggak ada gitu ya, belum Iya, tahu kan gitu. harus ada requirement-nya. Bunda. Iya. PSSI nggak pernah ngasih penjelasan detail soal bola PSSI yang saat ini ya. Iya. Artinya kita tahu bahwa dari Waketum Yunus Amali bahwa pelatih dari Eropa itu aja kan, dan nggak detail. PSSI detail nggak? Kenapa saya memecat Sintayong? Nggak juga. Nggak juga, Iya, betul. makanya transparansinya nggak ada. Artinya kejadian seperti ini aja itu terus, wah didiemin kan semuanya kan. Wah ini kan dosa-dosanya mereka ini, Iya. dosa-dosa mereka, artinya bahwa lu posisi lagi bagus, tim kenapa mesti dipotong kan itu Iya. kan kita nggak Diganti tahu. Itu masih gitu ya. pertanyaan kan, itu kan akhirnya sesuatu yang lewat ternyata seorang Kluivert, seorang Vandenberg, seorang siapa nggak bisa menutupi aib di sini gitu kan. Akhirnya Iya. begitu gagal aib ini kebuka lagi nih. Tapi sekarang kita bahas yang ini ya. Kalau Apa lagi misalnya nih? harus milih antara kedua ini, mau milih siapa? Van Bronckhorst, Van Bronckhorst. temen gue itu. Anjay. 2006, seberangan. 2006, Oh, jadi pertemanan nih teman dasarnya. 2006 saya Like and dislike dong. Kakak, 2006 Piala Dunia. nepotisme. Kalau Bang Lano apa? Hartman. Hartman. Alasannya? Pertama, gua nggak mau lagi ada Belanda atur Indonesia. Wah, ini nih ngeri. Satu, kedua, mati di klub sama timnas beda. Ya. Oke, Ya. betul betul. Oke, Giovanni bagus di klub, padahal nggak timnas, ya kan? Jangan jadikan kita punya timnas coba jangan deh, ya kan? Kalau mau coba di Curaçao atau di Cape Verde, yang negara kecil boleh dah. Mau eksperimen boleh. Indonesia ini nggak bisa eksperimen, harus Negara besar ya. negara besar kita nih. Betul. Jadi jangan eksperimen. Nah, Herman ini sudah terbukti dia di Kanada ya. Kanada. Bagus. Dan dia Dan concern, dia concern meloloskan sampai ke bawah-bawah dia ke concern. Piala Dunia. Beda dunia. Oke. Minimal dia sudah pernah nyusun daftar Udah tahu lah ya. starting 11 di Piala Dunia loh. Artinya 5-nya sama kayak Sekarang Sintayong. kalau emang Van Bronckhorst nggak kemarin aja dari pertama,
nggak usah Kluivert, langsung aja Brandon-Kos. Belum mau. Sama Belanda. Ntar gue bilang jangan dulu deh. Oh, gitu. Berarti kunci ada di ente, Om ya? Iya, di gue. Nah, Kalau gue banget dong nih. satu lagi nih, gue mau nanya Alphonse. Alphonse nih punya saudara Di Belanda. Kembar. Siapa tahu kemarin aja udah dapat informasi A1 di pertama ya. Jangan deh katanya gitu ya. Dia tuh gini gitu kan. Sebelumnya bilang gitu. Ini mau pakai Kluivert, iya. Lu yakin? Ya benar gue tahu, bukan gue yang ngurus PSSI, gue bilang gitu. Lah, kenapa emangnya? Di sana di kita dia lelucon. Anjir, lelucon ya. Udah. Nah, coba Fans, siapa tahu dapat info Iya, info sama. A1. Ya kemarin sih ya saudara kembar gue bilang kayaknya Van Bronckhorst. Oh, nih. Oh, udah deal ya. Kayaknya. Bronckhorst. Di sana sih dengar-dengarnya Van Bronckhorst yang ke Indonesia. Emang, tapi satu lagi, kayaknya emang ada duitnya. Apa? Duitnya ada. Tinggal kolekan aja tuh, Bang. Ingat loh. Enggak. Sekarang bukan BUMN nih. Kemenpora tuh kementerian paling kecil anggarannya. Tapi Bang, kalau kita bolak-balik bayar kompensasi aja sanggup, masa pelatih ambil hire pelatih baru? Loh, iya, kan? nggak apa-apa. Saya sih nggak apa-apa. Kalau bisa kita bersyukur, ya kan. Tapi kalau maksanya buat apa? Udah pakai yang ada sekarang. Mau kemana sih? Ya, gua ini paling buruknya yang gue bayangin ya. Tiba-tiba Jangan dibayangin, dijalanin. Ya, kan gua enggak di PSSI. Misalnya milih pelatih baru nih, mau Giovanni kayak mau Johnson nih, udah dipilih, udah diteken kontrak, ya kan? Terus 3 bulan kemudian KLB. Nah, berubah lagi dong. Ganti lagi. Kacau sih. Enggak, sebenarnya ya kalau aku kita tadi bicara sorry. Susah nyapunya ya. Susah. Kalau kali ini susah nyapunya ya. Susah nih. Kalau kita bicara dari beberapa sisi ya, kan tadi siapa sih pelatih yang tepat untuk saat ini? Saat ini kita bicara kebutuhan saat ini untuk kembali menstabilkan situasi tentang sepak bolaan di Indonesia, lalu kemudian kembaliin animo masyarakat dan sebagainya. Dari sisi finansial. Ya Sintayong lah jelas. Enggak, pertama Dari sisi finansial nggak usah bayar lagi, kan dia juga emang tinggal lanjutin. Gitu loh. Sebenarnya ya Paket hemat ya. paket hemat dan maksud aku dia tidak perlu lagi butuh waktu untuk adaptasi. Udah kan habis ketemu Sintayong. Ada pembicaraan nggak? Dia mau, tapi masalahnya PSSI tidak ada yang hubungi dia sama sekali. versi Saha ya. Pasti lah. Bunda udah kemarin ketemu Sintayong. Saya lihat di IG-nya. IG-nya ya. Wah, Bang Rika Enggak, itu lagi buku Itu soal buku launching ya. Launching. tangan buku ya kan. jangan-jangan lagi nego. Enggak, belum ada yang hubungin ya. Ya itu kembali kemarin kan banyak tuh di teman-teman di mana di sosmed apa segalanya kan selalu bilang kan ya udah Pak kendorin. Tapi aku rasa sih selama masih Pak ET nggak mungkin nggak usah ngarep. Iya. Ibaratnya Sintayong benar-benar. Soalnya jadwalnya nggak ada yang ke Korea, jadwalnya ke Eropa semua itu Pak Marji itu. Jadi nggak ada ketemu ya. Berarti kalau mau setelah 2027. Oh itu kontrak lagi tuh. Kita Piala Asia tuh Kontrak 2027 baru tuh. Januari. Oke, seru. Ngomongin klub udah, timnas udah, seru banget. Nggak kerasa 1 jam nih kita. Ngomongin Udah di Arema sini. udah. Arema udah sampai ngantuk. Oke guys, sampai di sini dulu perbincangan kita. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, kita tutup. Akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.